Teman-teman, pada video kali ini kita bakal membahas tentang sesuatu yang mungkin berhubungan dengan masa lalu, tetapi bukan berarti kita bakal ngajakin kamu untuk kembali ke masa lalu, tidak ya, tetapi kita bakal belajar dari segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, kita bakal bicara tentang seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kamu, seseorang yang pernah menjalani kehidupan bersama kamu juga, bicara tentang seseorang yang pernah memiliki mimpi bersama kamu juga pada saat itu, gitu ya. Tetapi seiring berjalannya segala hal yang sudah pernah kamu lewati, ternyata ada banyak hal atau ada banyak rintangan-rintangan yang ternyata terjadi, lalu kemudian membuat segala sesuatu atau impian-impian yang sudah kalian bangun bersama ternyata harus kandas di tengah jalan, ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal membacakan seputar seseorang yang sampai saat ini ternyata saya melihat dan merasakan bahwa seseorang itu masih saja selalu mengingat kamu, masih selalu terkoneksi dengan kamu tanpa kamu sadari mungkin ya. Jadi tema pada kesempatan kali ini, hal-hal yang masih selalu dia ingat tentangmu. Oke? Dengan tema ini mudah-mudahan saya bisa memberikan semacam pembelajaran ya buat kita semuanya, buat kamu juga, buat saya juga gitu kan, buat semua orang, siapapun tanpa kecuali, karena sekali lagi, saya bicara tentang masa lalu bukan berarti saya ngajakin teman-teman untuk kembali kepada masa lalu, tidak. Tetapi di sini kita bakal belajar bersama-sama tentang pentingnya masa lalu, tentang pentingnya mensikapi masa lalu, tentang bagaimana masa lalu itu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran yang berarti, berharga, yang kemudian membuat kita semakin sadar tentang kehidupan kita. Oke, teman-teman silahkan untuk memfokuskan pada seseorang yang pernah ada di masa lalu kamu, tetapi ternyata sekarang dia sudah tidak ada lagi di kehidupan kamu. Sekarang tidak ada lagi dia di samping kamu, tidak ada lagi dia di cerita kamu, tidak ada lagi dia di perasaan kamu dan sebagainya ya. Dan sekali lagi saya katakan, bukan berarti saya ngajakin kamu untuk mengingat seseorang yang mungkin pernah menyakitkan hati kamu, bukan. Tetapi ini sekedar flashback ya. Dan di sini justru saya merasakan ada semacam metode untuk healing, di mana hal-hal seperti ini pun saya juga mencoba untuk menganalisa, mempelajari, kemudian mempraktekkan gitu kan. Dan ternyata ini cukup efektif untuk membuat kita melakukan semacam self-healing. Mungkin teman-teman masih teringat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dia. Mungkin teman-teman juga merasakan trauma yang sangat luar biasa. Mungkin kamu juga merasakan sakit hati yang sangat luar biasa. Dan mungkin teman-teman masih merasakan ada kemarahan, dendam, benci, sakit hati, luka batin, dan sebagainya akibat dari semua itu, atau akibat dari dia, atau sesuatu yang pernah dia lakukan ke kamu. Nah, maka dari itu justru di sini saya pengen ngajakin kamu untuk melakukan semacam healing, di mana dengan cara mengingat ya, kita kembali, kita regresi, yang mudah-mudahan ini bisa efektif untuk teman-teman bisa menyembuhkan luka batin, melakukan self-healing, dan sebagainya. Oke, sekali lagi, di sini kita akan membaca tentang dia, bahwa apa sih atau hal-hal apa saja yang masih dia ingat tentang kamu, gitu kan, sehingga kamu di sini bisa mencoba untuk menerima, memaafkan, memaklumi, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan segala sesuatu yang pernah terjadi, berdamai dengan dia, memaafkanlah dan sebagainya. Oke? Melalui kartu tarot ini, saya akan dibantu untuk melihat hal-hal apa saja yang sekiranya ternyata sampai sekarang masih selalu dia ingat tentang kamu. Oke, kita kocok kartunya dan kita shuffle di sini. Ini bacaan bersifat general ya teman-teman. Dan mohon maaf juga suaranya masih agak belum normal banget. Masih serak dan masih berat rasanya. Pegah sebetulnya. Tetapi it's okay, mudah-mudahan tidak mengganggu telinga kamu. Oke, sebentar ya biar kocokannya biar mantap, biar energinya itu benar-benar ketarik dan bisa resonate sesuai dengan apa yang kamu rasakan, sesuai dengan apa yang sedang terjadi atau pernah terjadi. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini kita bakal membaca tentang seseorang. Jadi fokuskan kamu pada seseorang, ya satu orang aja, nggak usah banyak-banyak. Yang kira-kira itu apa ya? Mendalam banget ya dalam kehidupan kamu.
Jadi cukup satu orang aja. Sudah cukup ya? Oke, saya coba untuk buka satu persatu. Seperti biasa saya buka 10 kartu aja. Dan ini bacaan ini bersifat vice versa juga, bisa kebolak-balik, general, dan timeless juga ya. Jadi kapanpun kamu nonton video ini masih berlaku. Oke, teman-teman, kita akan melihat hal-hal apa saja atau hal-hal yang masih dia selalu ingat, hal-hal yang masih selalu dia ingat tentangmu. Oke, yang pertama di sini ya. Sampai saat ini dia masih selalu ingat banyak hal tentang kamu. Tapi sebelum saya baca semuanya, saya ingin menyampaikan gini. Ada sebagian dari yang saya tangkap di sini bahwa kamu telah berpisah. Padahal kamu sudah menjalani kehidupan bersama dia selama bertahun-tahun lamanya. Dalam kurun waktu yang cukup lama, ya, melewati begitu banyak hal, begitu banyak kenangan, momen-momen indah, suka duka kalian pernah lewati bersama. Saya merasakan di sini ada getaran-getaran di mana masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat indah bagi kamu. Masa-masa yang sepertinya tidak ada duanya, tidak ada bandingannya, gitu kan? Karena memang kalian saling cinta, kalian saling mencintai, dan kalian saling membutuhkan. Bahkan kalian saling berjanji untuk bisa hidup bersama sampai akhir hayat nanti. Tetapi kenyataan berkata lain, ada sesuatu yang membuat kalian harus terpisah. Ada sesuatu yang membuat kalian harus tersakiti atau saling menyakiti. Ada sesuatu yang membuat kalian terpaksa harus terpisah meskipun sebetulnya kalian tidak kepengen, ya. Tapi itu harus terjadi. Oke, dan saya tahu bahwa ada banyak hal yang ternyata membuat kamu terluka, ada banyak hal yang membuat kamu tersakiti, walaupun sebenarnya dia juga sangat mencintai kamu. Bahkan kalau boleh saya lihat, sampai sekarang ini pun, dia masih selalu mengenang kamu dan masih selalu mengingat kamu. Nah, hal-hal yang dia ingat adalah pertama, di sini ada Two of Cups ya, adalah masalah pertemuan, di mana kalian pernah pertama kali bertemu. Itu adalah hal yang paling selalu dia ingat. Bukan paling ya, salah satu yang dia selalu ingat juga gitu loh. Jadi pertemuan pertama yang tidak disengaja, di suatu tempat yang tidak terduga, ya, di antara aktivitas kalian berdua. Ternyata kalian di situ bertemu, berkenalan, dan di situ tumbuh sebuah rasa yang sangat luar biasa. Dan saya merasakan di situ ada sesuatu yang sangat berbeda dari biasanya. Begitu kamu ketemu atau kalian bertemu, ada semacam love at the first sight, jatuh cinta pada pandangan pertama, ya kan? Meskipun mungkin di dalam proses ini tidaklah terlalu sulit untuk menjadikan kalian bersatu, membangun komitmen bersama-sama. Itulah hal yang dia ingat selalu, ya. Nah, teman-teman, kenapa saya harus membuat video ini? Karena saya kepengen kita sama-sama belajar, dan saya kepengen video ini menjadi sebuah pembelajaran bagi teman-teman yang memang benar-benar mengalami sesuatu seperti apa yang saya bacakan di video ini. Karena ternyata dengan kita belajar kepada masa lalu, kita mensyukuri masa lalu tersebut, kita bersyukur atas adanya orang itu, ternyata di sini bisa membuat kita itu ada semacam kelegaan. Beda ketika kita misalnya ternyata belum bisa menerima, kita masih terus marah, dendam, dan sebagainya, maka energi-energi atau emosi negatif yang terus menumpuk itu tidak akan hilang. Justru semakin lama semakin membesar dan menguat dan nggak ngerti sampai kapan. Dan saya tahu bahwa di sini teman-teman juga nggak kepengen tersiksa terus seperti ini. Makanya apa? Dengan video ini saya berharap secara tidak langsung saya membantu teman-teman untuk melakukan yang namanya healing, ya, healing terapi. Nah, teman-teman, sekali lagi bahwa dia masih selalu ingat tentang pertemuan itu. Dia masih selalu ingat dengan sangat jelas. Bahkan ketika dia lewat tempat tersebut, dia melewati tempat tersebut, dia berhenti sebentar, gitu kan? Kemudian mengucap nama kamu, merasakan getaran-getaran yang dulu pernah ada, dan itu yang dia lakukan. Nah, saya agak-agak cukup yakin juga bahwa ketika dia melakukan hal tersebut, dia berhenti di tempat itu, dia menyebut nama kamu, di situ kamu merasakan ada getaran-getaran yang tiba-tiba membuat kamu tuh ingat, gitu kan? Jadi gini teman-teman, kalau ternyata suatu ketika atau tiba-tiba kamu ingat dia, itu tidak ada yang kebetulan.
ya. Jadi ketika kamu ingat dia, itu artinya dia sedang ada koneksi batin terhadap kamu. Dia sedang mengingat kamu, dia sedang menyebut-nyebut nama kamu, atau getaran dia terfokus kepada kamu pada saat itu. Ya, kenapa demikian? Inilah yang kita sebut dengan hukum alam, di mana di alam semesta ini ada yang namanya frekuensi, resonansi, ada getaran-getaran atau vibrasi antara energi satu dengan satu lainnya, itu bisa saling terhubung. Sama juga dengan hati, begitu juga dengan hati. Ketika hati mengkontak hati seseorang, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang terkontak atau seseorang yang difokuskan itu bakalan merasakan, gitu kan? Ada getaran yang tiba-tiba ingat, yang tiba-tiba ini, itulah, dan sebagainya, ya. Dan ini bisa dikatakan masuk kategori telepati, ya. Jadi ketika dia melakukan kontak batin, itu berarti sama dengan dia sedang melakukan telepati terhadap kamu. Bukan apa-apa, karena dia memang sedang ingat sama kamu, dan sampai sekarang ini dia juga sebetulnya menyesali dengan segala macam perbuatan yang mungkin pernah menyakiti hati kamu. Dan teman-teman, kalau kita bicara di video ini, sebenarnya mungkin ada sedikit atau ada banyak hal yang terkolerasi dengan video sebelumnya. Kalau kamu belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton juga video sebelumnya, yang judulnya adalah ternyata dia menyesal karena hal ini. Nah, di situ disebutkan juga. Nah, sebenarnya ini bisa ada sequelnya, ada semacam sequel tanpa sengaja sebetulnya, tapi ternyata setelah saya rasakan energinya ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya. Tapi it's okay. Mudah-mudahan ini juga membantu. Video yang kemarin sebelum ini juga membantu kamu. Oke? Nah, setelah dia selalu mengingat kamu di masalah pertemuan, ya, di situ dia merasakan banget ada cinta kasih yang dia selalu ingat. Ada sesuatu yang sangat tulus di hati kamu. Kamu menerima dia, kamu jadian, kamu berkomitmen bersama dia, dan dia merasakan banget ketulusan kamu pada saat itu. Dan dia masih sangat jelas merasakan getaran-getaran yang pada saat itu masih ada. Walaupun saya tahu bahwa saat ini getaran itu sudah tidak ada atau bahkan sudah sangat berkurang, ya. Tetapi yang boleh saya sampaikan bahwa dia tuh masih merasakan banget getaran-getaran di mana kamu mencintainya dengan tulus, kamu juga sayang dia dengan tulus, menerima dia apa adanya, dan pada akhirnya kalian menjalani kehidupan dengan kurun waktu yang cukup lama. Dan dia merasakan hal itu. So, kartu ketiga ada Queen of Wands. Di Queen of Wands di sini, hal yang selalu dia ingat adalah kamu adalah sosok yang sangat istimewa bagi dia. Kalau boleh diibaratkan, kalau misalnya dia laki-laki dan kamu perempuan, kamu adalah sebagai ratu di hatinya, sebagai seorang ratu di dalam kehidupannya, yang sampai sekarang ini belum ada yang bisa menggantikan posisi kamu di hati dia. Karena sampai hari ini, sampai detik ini juga saya masih merasakan bahwa dia punya ruang tersendiri di hati dia. Ruang itu adalah milik kamu. Meskipun mungkin sekarang ini dia punya kehidupan baru, punya hal-hal yang mungkin saat ini sudah dia kerjakan, aktivitas dan sebagainya, tetapi segala energi, getaran, segala macam itu masih terkoneksi dengan kuat, dan disitulah ada kamu. Ada ruang hati, karena kamu di situ sebagai seorang ratu di hatinya. Tapi kalau kamu cowok, dia perempuan, kamu berarti sebagai seorang raja di hatinya, ya. Dan dia juga selalu mengingat tentang tentang perjuangan-perjuangan yang pernah dia lakukan, dan juga perjuangan-perjuangan yang pernah kalian lakukan bersama, ya. Bahkan kalau saya lihat di sini teman-teman, dia selalu ingat dengan jelas jalan-jalan, ya, jalan-jalan yang pernah kalian lewati ke sebuah tempat, pergi ke suatu tempat, ya. Dia melewati atau kalian melewati jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu. Dia itu bisa dibilang hampir 99% masih mengingat dengan jelas semua rute perjalanan kalian, kemana-kemana, ke tempat mana, ya, ngapain aja. Dan situ terjadi momen-momen yang sangat indah yang tidak pernah dia lupakan sampai saat ini, sampai detik ini juga. Bahkan mungkin kalau boleh saya menggambarkan, bisa jadi dia tidak akan pernah bisa lupa sampai akhir hayatnya. Sedih ya kalau dengar ini ya. Sedih memang. Tetapi saya berharap tidak kita ambil kesedihannya, tapi kesedihan itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi teman-teman
Apabila mungkin masih ada rasa-rasa yang mungkin terbawa sampai sekarang, harapan saya ini bisa menjadi sebuah cara untuk melakukan healing terapi, ya. Jadi itu teman-teman. Jadi perjuangan yang pernah kalian lakukan bersama-sama, dia masih ingat betul, masih dia ada di dalam benak dia, masih ada di dalam memori dia dengan sangat jelas. Itu. Lalu yang kelima ada The Hangman. Dia masih ingat betul terhadap kesabaran kamu. Begitu sabar kamu menunggu dia, begitu sabar kamu menunggu perjalanan yang cukup lama itu. Begitu sabar setiap kali kamu menunggu entah itu berjanji dalam pertemuan, janji untuk bertemu, dia terlambat datang, kamu menunggu dia, ya, dan dia sangat mengakui bahwa kamu sabar sekali untuk menunggu. Bahkan tidak hanya pada pertemuan-pertemuan di suatu tempat, tapi dia sangat menyadari bahwa kamu sabar menanti setelah sekian lamanya dengan berbagai macam proses suka dan duka. Dan dia ingat itu. Artinya bahwa dia sangat mengingat jasa-jasa baik kamu. Ya. Dia sangat mengingat kebaikan-kebaikan kamu. Dia mengingat segala kelembutan kamu, segala kebaikan, sikap, sifat kamu, karakter kamu yang memang sampai sekarang tidak ada duanya bagi dia. Itu. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya saya akan membacakan hal-hal lain apa yang mungkin dia rasakan atau masih dia ingat sampai sekarang. Oh ya, tetapi ada lagi. Tidak hanya jalan-jalan ya, tetapi tempat kalian di mana makan, kalian suka makan apa, makan bareng dan sebagainya, itu pun juga selalu dia ingat dan bahkan selalu dia rindukan ya, selalu dia rindukan. Dan sekarang ini pun dia sangat merindukan kamu. Tetapi saya tahu bahwa ini sudah tidak mudah lagi. Keadaan, situasi, waktu, tahun, semuanya sudah berbeda, semuanya sudah berubah. Dan tentu tidak akan mudah ketika kita akan kembali kepada masa itu, kembali kepada orang yang sama, ya. Tetapi kemungkinan itu selalu ada. Tuhan itu selalu punya rencana dan kita tidak pernah tahu. Tetapi yang saya harapkan di sini teman-teman, kita nggak usah berharap apa-apa. Saya tidak mengajak teman untuk berharap apapun. Saya hanya kepengen mengajak teman-teman untuk bisa satu, menyadari bahwa inilah kehidupan, menyadari bahwa inilah kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menerima bahwa ini terjadi, menerima bahwa ini adalah sebuah kenyataan yang memang harus terjadi sepahit apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan yang namanya forgiveness therapy, yaitu terapi memaafkan diri kamu sendiri, memaafkan dia, ya. Dan kemudian yang keempat adalah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan dia, berdamai dengan segala macam yang terjadi. Dan yang kelima, kamu bisa move on, bisa bahagia, dan melanjutkan kehidupan kamu dengan lebih baik lagi. Itu yang saya harapkan. Jadi maka dari itu teman-teman, nonton video ini sampai selesai, jangan hanya sepenggal-penggal karena nanti bisa salah paham atau gagal fokus. Apa inti tujuan dari video ini, oke? Sorry, suaranya berat. berat. Oke. Wow, ini kartunya, aduh, bikin nyesek ya kartunya. Kartunya bikin nyesek. Waduh, benar-benar bikin nyesek kartunya. Aduh, kesenggol, sorry. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kartu. Di sini ada kartu pertama, saya langsung bacain aja ya. Perjalanan kalian sangat luar biasa. Kalian pernah bermimpi, bahkan kalian sudah bersepakat untuk apa? Untuk menuju ke level yang lebih tinggi, yaitu sebuah pernikahan. Menuju ke sebuah kehidupan yang lebih tinggi, yaitu sebuah pernikahan. Bahkan kamu selalu membayangkan kamu punya anak, ya. Di sini ada anak 2 nih, cowok cewek. Dan kalian sudah membuat nama-nama bagi anak-anak kalian nanti. Tetapi ternyata apa yang kalian harapkan, apa yang kalian mimpikan bersama semuanya kandas di tengah jalan. Bahkan satu di antara kalian ada yang pergi meninggalkan kamu. Ya, ada yang pergi meninggalkan salah satunya. Dan ini saya rasakan sekali.
Jadi saya melihat bahwa hal-hal yang masih selalu dia ingat tentangmu adalah tentang bagaimana kalian pernah bermimpi bersama-sama untuk menciptakan sebuah rumah tangga, hidup bersama, bahagia bersama, menjalani kehidupan ini sampai mati, sampai akhir hayat bersama-sama. Ya, ada sebuah rumah tangga yang pernah kalian mimpikan, bahkan tidak hanya dimimpikan tetapi sudah kalian rencanakan, ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalian tidak pernah bisa lupa ini. Dia nggak pernah bisa lupa, dan mungkin kamu juga nggak lupa akan hal itu. Tetapi sekali lagi, seiring waktu berjalan, segala sesuatu yang kalian impikan kandas di tengah jalan oleh sesuatu hal yang mungkin dia sampai sekarang juga nggak ngerti karena apa, atau kamu juga nggak habis pikir kenapa itu harus terjadi. Ada energi kepergian. Satu di antara kalian ada yang pergi, ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan. Dan yang dia rasakan saat ini adalah dia sangat terluka hatinya. Sangat terluka hatinya. Dia memiliki luka batin, trauma yang sangat luar biasa. Dan boleh dibilang dia sangat menyesal terhadap segala sesuatu kekhilafan dia, kesalahan dia, tindakan-tindakan dia, kebodohan-kebodohan dia. Dia sangat menyesali dan sekarang dia sangat menyadari itu. Bahkan kesadaran tentang ini semua sudah sudah dia miliki sejak lama, bukan baru-baru sekarang ini. Tapi sejak beberapa bulan setelah kalian berpisah, dia sudah sangat tahu kesalahan dia apa. Tetapi dia juga merasa bahwa mengejar kamu, putus asa, atau mungkin saat itu dia merasa bahwa ada hal-hal lain yang mungkin lebih menarik perhatian dia, sehingga pada saat itu dia masih mengabaikan kamu. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, sekarang ini dia sangat menyesal atas segala sesuatu yang pernah dia lakukan dan terjadi pada saat itu. So, di kartu terakhir adalah kehancuran. Dimana setelah kamu pergi, dimana setelah kalian berpisah, kalau boleh saya beritahu kamu bahwa dia pernah mengalami sebuah kehancuran. Kehancuran apapun, finansial, pekerjaan, ya, kehidupan dia, harapan-harapan yang pupus, dan segala kehidupan dia. The Tower. Ini adalah sebuah kartu kehancuran. Ya, mudah-mudahan sekarang ini dia sudah semakin membaik. Teman-teman, bahwa apa yang tadi saya katakan itu adalah penggambaran dari apa yang dia rasakan sampai saat ini. Jadi sekali lagi bahwa dia tidak bisa melupakan karena dia merasakan sebuah penyesalan-penyesalan yang sangat luar biasa. Dengan kehancuran yang dia rasakan itu sebagai bentuk mungkin karma bagi dia juga, sebagai bentuk pembelajaran juga bagi dia, dan juga kamu juga tentunya, ya. Yang jelas tujuan dari video ini, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk membuat teman-teman bisa melakukan healing terapi, bisa melakukan releasing, dan kemudian move on, melanjutkan kehidupan kamu yang lebih baik dengan damai, bahagia, dan sukses selalu. Oke? Dan juga buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, private reading, konsultasi, dan juga melakukan spiritual life coaching bersama saya, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di pojok kanan atas di sini, atau di kolom komentar, dan juga di kolom deskripsi, ya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video-video di channel Damar Aji, supportnya, doa-doanya. Terima kasih banyak, ya. Dan saya juga selalu mendoakan buat teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran rezeki, kemudahan rezeki, ya. Rezeki yang mudah dan berlimpah, dan diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Oke? Terima kasih sekali lagi. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.